MBG, MBG, makan bergizi gratis. Program dari pemerintah yang lagi berjalan sampai sekarang. Dan selama gue hidup, gue nggak nyangka bakal kerja di MBG ini. Selain karena dapur MBG-nya dekat sama rumah, gajinya juga ya lumayan lah. Makanya gue ngelamar kerja di MBG ini. Gue sendiri bisa dibilang orang yang ikutin arus kehidupan aja. Mau ini, mau itu, asalkan hidup gue lancar dan nggak ada beban pikiran yang gimana-gimana. Tapi kayak kebanyakan tempat kerja ya, di dapur gue ini banyak orang yang ngeselin banget. Nggak semuanya, tapi ada jenis-jenis orang yang paling gue nggak suka selama gue hidup. Yang pertama, itu ada orang yang suka ngurusin hidup orang lain. Ya, rada julid sih, tapi ini emang keluh kesah gue aja. Ya, kita nih pasti punya kepentingan sendiri. Masa lu mau ngeluarin energi buat ngurusin hidup orang lain? Gue sendiri kalau semisal udah kesel sama satu orang, emang rasanya pengen gue maki dan gue urusin itu orang biar hidupnya bener. Tapi masa gue yang diem aja tiba-tiba lu ikut campur masalah gue? Tipe kayak gini tuh ngerasa dirinya penting buat orang lain. Ngerasa dia hebat bisa ngerti orang lain, padahal mah ya ngeselin anjir. Gue sendiri risih bukan main pas tiba-tiba dia ikut campur masalah pribadi gue. Ngerasa oke banget lu begitu. Dan sayang yang begini tuh biasanya ibu-ibu. Jadi gue gak bisa balas dia. Cuma maki-maki aja dalam hati karena so ikut campur. Nanti kalau dibalas malah dibilang durhaka lagi. Ya meskipun dia bukan ibu gue sih. Yang kedua, orang yang ngomel-ngomel gak jelas dan ngeluh terus. Kalau lu pernah punya teman kayak gini, pasti capek denger keluh kesahnya. Kalau yang tadi ngurusin hidup orang, ya ini tipe yang pengen banget diurusin hidupnya karena ngerasa hidupnya capek banget. Ya, BTW kalau ada suara ayam maaf ya, soalnya emang di samping rumah gue ada melihara ayam. Padahal gue yakin teman kerja gue yang lain juga punya masalah hidup sendiri yang gak diceritain. Makanya gue ngindar aja berinteraksi sama yang modelan kayak gini. Ya bisa dibilang tempat kerja gue itu lumayan ngeselin, cuma karena benefit di guanya banyak, jadi tetap gue kerjakan dengan lapang dada dan rasa sabar seluas samudra. Tapi sayangnya MBG gue lagi direnovasi sekarang, jadi gue ada di keadaan nganggur, makanya gue bisa bikin video ini. Semoga aja lanjut sih, karena menurut gue program ini lumayan bagus kalau dikerjakan dengan sepenuh hati. Pasti bakal banyak anak yang nerima manfaatnya, meski banyak yang harus diperbaiki lagi sih. Semoga aja program ini bisa lebih baik ke depannya dan nggak ada kasus keracunan lagi. Kalau kalian tanya gue kerja di posisi apa, pertama kali kerja itu gue ada di divisi cuci tray makanan yang biasa disebut ompreng ya. Gue sama tim gue yang waktu itu berjumlah 9-11 orang harus cuci tray makanan yang abis itu harus dilap satu-satu. Dan lu tahu berapa lama selesainya? Lebih dari 12 jam. Rasanya waktu itu gue mau pingsan karena capek banget. Tangan gue udah berubah jadi tangan nenek-nenek. Saking keriputnya ditambah lap kering buat tray makanan ini kurang, jadi makin lama kerjaannya. Gue tahu MBG tempat gue kerja ini bisa dibilang terburu-buru buat beroperasi, makanya banyak banget kurangnya. Gara-gara itu, tim cuci tray ini pulang subuh. Dari kita mulai jam 1 siang. Bayangin lu kerja dari jam 1 siang sampai subuh. Pinggang gue udah encok, bahkan pas bangun tidur badan gue udah kaku banget kayak kanebo kering. Untungnya kita pulang subuh tuh hari pertama aja, selebihnya tim cuci bisa beradaptasi dengan kerjanya. BTW orang yang suka ngurusin hidup orang ini ada di tim ini ya. Tapi setelah beberapa bulan kerja itu gue dipindahin ke tim pemorsian. Di MBG ini tim tuh emang ada 4 ya guys. Pemorsian yang kerja dari jam 3 pagi, terus ada tim cuci dari jam 1 siang, habis itu ada tim persiapan yang biasanya dari jam 4 sore, dan yang terakhir ada tim masak yang datanya tuh sekitaran jam 12 malam. Mungkin gue gak tahu berapa soalnya gue males ngurusin. Nah di tim pemorsian ini gue ketemu tipe yang kedua. Sejujurnya nih anak kalau nggak ngeluh terus lucu anjir, gue akuin. Tapi karena mulutnya itu gak bisa diem, gue jadi muak. Karena di pemorsian kita dikejar waktu, mau nggak mau harus cepet banget kerjanya. Masukin makanan ke dalam tray dan dihitung jumlah porsinya. Awal gue dipindahin tuh porsinya sekitar 2000-an. Dan setelah beberapa hari jadi nambah ke 3000-an. Mau nggak mau gue beradaptasi lagi deh. Ditambah ada kebijakan baru untuk ibu menyusui dan ibu hamil. Ya pokoknya yang biasa posyandu itu juga dapat jatah dari MBG ini.
Gara-gara itu kerjaan gue jadi nambah, yang harusnya cuma buat 3.000-an anak sekolah ditambah sekitar 700-an porsi lagi buat posyandu. Tapi untungnya cuma ada di hari Senin sama hari Kamis saja sih. Jadi setiap hari Senin Kamis kita ibaratnya lembur karena ngerjain porsi buat posyandu juga. Dan kadang kita juga ngeluh karena menunya dikasih yang susah sama ahli gizinya. Contohnya sayur sop yang harus dimasukin ke cup plastik gitu buat satu porsinya, tapi ya namanya juga kerja, mau gak mau harus dikerjain dengan lapang dada. Sambil misal sih, masalah kerja sih gue lebih suka di pemorsian. Karena dibanding dikasih kerja banyak, gue lebih gak suka kalau urusan gue diikut campurin orang. Seenggaknya orang yang di pemorsian tuh gak suka ikut campur meskipun kerjanya lebih capek. Dan ya orangnya lebih berisik. Ya namanya kerja emang capek sih, jadi buat lu yang sekarang lagi kerja dan lagi capek tuh, semangat aja ya. Lu nggak sendirian sebagai pejuang rupiah di ekonomi yang kacau ini. Ya mungkin segitu aja yang mau gue ceritain, sedikit curhat sih, soalnya emang capek banget. Ini rekaman direkam pas udah selesai videonya ya, jadi gue cuma pengen bilang maaf kalau misalkan bahasa gue agak berantakan. Dan juga gue punya model baru buat karakter animasinya. Ya menurut lo lebih mendingan yang lama atau yang baru ini nih? Dan satu lagi, gue juga buka commission buat kalian yang mau mesen gambar gue, DM aja di IG. IG gue ada di description box ya. Oke, bye-bye.